Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai tanda-tanda seseorang yang mengalami pencerahan jiwa atau cahaya sejati. Monggo disimak dulur. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan jiwa-jiwa kita yang saat ini sedang mengalami keterpurukan. Lucu rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, apakah panjenengan mengalami ketentraman batin yang mungkin panjenengan tidak bisa menjelaskan mengapa, kenapa, dan ada apa? Atau mungkin panjenengan melihat seseorang yang kehidupannya ini terasa tentram meskipun memiliki masalah tetapi tidak menjadikan beban dalam hidupnya, selalu terlihat baik-baik saja dan juga tidak merasa ada tekanan apapun yang dialaminya. Nah dulur, barangkali nggih, yang dialami itu adalah mengalami pencerahan jiwa, atau dalam ilmu spiritual Jawa ini disebut dengan cahaya sejati. Namun dulur, ini nih bukan sesuatu yang instan nggih, melainkan hasil dari laku batin, introspeksi, dan perjalanan spiritual yang mendalam. Dulur, apabila beberapa yang akan saya sampaikan ini ada pada panjenengan, berarti panjenengan itu mengalami yang namanya pencerahan batin. Yang dirasakan itu adalah damai, tenang, dan tidak terjebak oleh kekacauan dunia luar. Tanda yang muncul pada seseorang yang sedang berada di fase cahaya sejati itu beberapa diantaranya gitu lur, menurut ilmu spiritual Jawa nggih. Yang pertama, lebih dekat dengan alam. Dulur, orang yang tercerahkan secara kejawen nggih, seringkali lebih peka terhadap tanda-tanda alam. Mengapa? Karena mereka sudah selaras dengan energi semesta. Maka apapun yang berhubungan dengan alam deh, lebih peka, lebih tahu apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri atau mungkin pada yang di sekitarnya. Secara intuisinya ini berjalan alami. Yang kedua, rasa welas asih yang mendalam. Semakin menyadari bahwa seluruh makhluk itu adalah satu kesatuan yang sama, sehingga rasa welas asihnya ini besar sekali tanpa membeda-bedakan, entah terhadap tumbuhan, binatang maupun manusia, itu memiliki rasa welas asih yang sama sehingga perilakunya ini terkontrol nggih. Walaupun makhluk itu tidak bisa membalas nggih, tidak dibuat semena-mena. Karena menurutnya rasa welas asih itu tanpa batas, tanpa ada perbedaan. Dengan manusia saja tidak membeda-bedakan, apalagi dengan binatang maupun dengan tumbuhan. Welas asih ke tumbuhan itu apa toh dulur? Tidak merusaknya apabila mempergunakan sebagai kemanfaatan, itu tidak mengeksploitasinya. Sedangkan dengan binatang, sepanjang binatang itu tidak berbahaya, tidak merugikan, maka akan dibiarkan atau dikembalikan pada habitatnya. Tidak mengeksploitasi binatang yang bukan digunakan sebagai sumber konsumsi. Paham nggih dengan maksud saya? Kemudian dengan manusia, apapun agamanya nggih, tidak membeda-bedakan nggih, tetap memiliki rasa welas asih kalau memang manusia tersebut memerlukan atau membutuhkan pertolongan. Karena kadang begini dulur, seseorang itu paham dengan konsep agamanya tapi tidak dengan rasa kemanusiaannya. Sing ditulung kuwi sing padha karo agamane, beda agama moh nulungi. Ada orang terjatuh setelah tahu KTP-nya agamanya ndak sama, dibiarkan, ndak ditolong. Jadi menolongnya itu hanya karena berdasarkan kesamaan agama.
Ini namanya bukan sifat welas asih yang sebenarnya, dulur. Karena rasa welas asih yang mendalam itu muncul berdasarkan rasa kemanusiaan tanpa melihat identitas seseorang. Nalurinya ini tumbuh sendiri. Ada orang terjatuh, tahu sendiri ya langsung ditolong tanpa mengurusi apa keyakinannya, kepercayaannya atau agamanya. Begitupun juga dalam kehidupan bersosial nih. Yang namanya menolong itu tidak perlu melihat ini tetanggaku, ini saudaraku, ini temanku. Kalau ada orang kesusahan, apalagi itu tetangga, walaupun mungkin dia tidak pernah ikut perkumpulan yang dibentuk dalam suatu lingkungan, tetapi perilakunya baik. Ya kalau ada apa-apa ya ditolong bersama-sama, nggih. Itu yang namanya rasa welas asih mendalam. Jadi tidak membeda-bedakan. Karena gini, kadang-kadang ya ada istilah nek mati budhalo dewi. Padahal seseorang itu tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial ataupun norma agama. Hanya karena orangnya pendiam, tidak pandai berbicara, tetapi diceng hanya karena tidak sering muncul, tidak sering nampak. Akhirnya diuneni lek enek opo-opo ben budal dewi lek mati. Jangan segitunya, dulur. Kalau ada orang yang pendiam di lingkunganmu, jangan langsung dicap sebagai orang yang antisosial. Mungkin bisa jadi dia memiliki permasalahan yang mana mungkin dia tidak ingin merepotkan siapapun dalam permasalahan hidupnya. Kan hidup itu sawang sinawang gitu, lur. Jangan pernah mengucapkan lek mati ben glundung dewi hanya karena orang tersebut pendiam. Karena biasanya orang yang selalu mengancam demikian, kalau ada apa-apa nanti tidak ada yang bantu, kalau mati nanti biar ke kuburan sendiri, itu sebenarnya orang yang sering merepotkan orang lain. Karena dia mengharapkan orang lain itu selalu menolongnya, membantunya, makanya sering ngomong gitu. Kehidupan yang sekarang dengan dahulu itu beda, dulur. Permasalahan yang sekarang dan dulu itu juga sangat jauh berbeda. Kenapa orang banyak diam? Itu karena mungkin dia itu menjaga mulut dan hatinya dari keburukan ketika dia berkumpul dengan banyak orang. Mungkin caranya menjaga dia seperti itu. Saya paham sekali dengan orang-orang yang selalu menyendiri. Karena saya sering mendekati orang yang seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Oh, ternyata memang tidak pandai mengutarakan isi hati, tidak pandai mengatakan sesuatu. Hanya mau berkata pada orang yang menurutnya bisa mengerti dirinya. Tanda yang ketiga itu laku tirakat dan kesederhanaan. Jadi lebih tertarik pada kehidupan yang sederhana dan mengurangi nafsu duniawi, seperti mengurangi kesenangan yang berlebihan, makan yang berlebihan, bicara yang tidak perlu, perkumpulan yang hanya menciptakan banyak drama. Jadi menarik diri dari semua itu sedikit demi sedikit. Tanda yang keempat itu ngalah tetapi bukan lemah, lebih memilih ngalah dari suatu konflik bukan karena takut, tetapi dia sadar betul, dia paham karena sudah memahami bahwa kekuatan sejati itu ada pada ketenangan batin. Daripada memperpanjang suatu masalah, lebih baik meng-cut off dengan cara mengalah. Tanda yang keenam, tumainah, ketentraman hati. Orang yang jiwanya ini sudah tercerahkan akan merasa tentram, tidak mudah panik dalam menghadapi segala situasi apapun. Karena biasanya ketika dihantam masalah itu yang ada mencernanya dalam pikiran daripada menunjukkan reaksi kepanikan. Makanya kalau panjenengan melihat ada seseorang yang begitu terhantam masalah, dia terlihat diam, seperti tenang, sebenarnya dalam pikirannya itu juga berpikir, dulur. Daripada dia bereaksi panik, lebih baik dia memikirkan bagaimana solusinya. Makanya rasanya itu tentram. Kita yang melihatnya itu merasa tentram, merasa terlindungi. Hanya berada di dekatnya loh itu, dulur. Apalagi dirinya sendiri yang sudah bisa memanage hatinya sendiri. Lalu tanda yang keenam ini sepi ing pamrih rame ing gawe. Maksudnya begini, dulur.
dalam bekerja atau melakukan sesuatu itu sudah tidak memikirkan kepentingan pribadinya ya, tetapi lebih pada kesadaran melakukan sesuatu yang bermanfaat dan berbagi pada sesama. Tanda yang ketujuh, cahya sejati itu nggih dulur manembah tanpa pamrih. Artinya melakukan ibadah itu sudah tidak lagi berdasarkan mengharapkan pahala ataupun takut dosa, tetapi bagian dari kesadaran spiritualnya, murni dari diri sendiri. Memang manusia itu kan yang butuh Tuhan ya, bukan Tuhan yang butuh kita. Ikhlas sejati itu tidak mengharapkan apa-apa, tidak lagi berpatokan pada pahala ataupun dosa, tetapi memang sudah menjadi dasar kesadaran diri bahwa yang butuh itu kita. Jika semua manusia yang beragama memiliki kesadaran spiritual seperti ini gitu lur, maka dia akan tahu sendiri kok, tanpa diancam kamu berdosa akan melakukan ini. Tidak perlu seperti itu, dia akan menyadari diri. Apa yang dia lakukan ini salah apa benar dia akan tahu. Tanpa dilihat orang lain pun dia akan takut melakukan sesuatu yang itu menurutnya salah. Tidak akan ada yang namanya topeng, pencitraan, atau validasi lain untuk diakui sebagai orang yang baik. Tetapi segala perilakunya ini, terlihat maupun tidak terlihat, dia akan tahu sendiri, sadar sendiri dengan kesalahannya. Tetapi faktanya yang seperti ini sedikit sekali nggih. Karena kebanyakan orang itu hanya ingin menunjukkan baiknya dia saja agar dianggap sebagai orang yang alim dan suci. Tetapi dulur, yang namanya jiwa itu tidak bisa dibohongi. Mungkin kita bisa membohongi orang lain dengan sikap dan pencitraan kita, tetapi tidak dengan vibrasi kita. Dan ciri yang ke-8 ini bertahap nggih dulur, di mana bisa melihat sebelum terjadi, sumerep sadurunge wancine. Maksudnya intuisinya ini makin tajam, bisa membaca situasi atau firasat tentang sesuatu yang akan terjadi. Seperti panjenengan nggih dulur, pasti semuanya manusia itu pasti memiliki intuisi. Tetapi tajam tidaknya itu kan tergantung pengasahannya nggih. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa intuisinya itu tajam. Segala sesuatu itu sebenarnya sudah merasa atau tahu bahwa situasi seperti ini nanti kok jadinya seperti ini, tetapi kadang mengabaikan, berusaha untuk positive thinking. Tetapi apa yang didapatkan ternyata sesuai dengan intuisinya. Andai saja dia mau mengasah intuisinya itu, bisa mendalami dan mempelajarinya, maka apa yang menjadi firasatnya ini, sesuatu yang bakal terjadi ini bisa dihindari terlebih dahulu. Contohnya nggih, ketika kita mencium bau basah dan mendung, pastikan firasatnya sepertinya ini akan terjadi hujan deras. Kalau orang memiliki intuisi tajam, dia tidak akan jadi pergi atau melanjutkan perjalanannya. Lebih baik menunggu hujan terlebih dahulu. Tapi bagi orang yang tidak memiliki intuisi, itu bau basah, anyep, udara yang sejuk dan juga mendung, itu akan dikatakannya sebagai ojo ndisiki, belum tentu ki udan. Udan gak udan tetap budal. Nah, ternyata di jalan ada pohon tumbang, angin ribut dan lain sebagainya, yang mana tidak mengindahkan yang namanya intuisinya sendiri. Dulur, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa membangkitkan vibrasi panjenengan, bisa membuat panjenengan menyadari apa yang bertumbuh dalam diri sendiri, nggih. Saya tidak bisa menyadarkan siapapun, tetapi dengan tayangan ini mudah-mudahan panjenengan bisa menyadarinya sendiri. Saya Fitrika, salam rahayu.